Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang kita terima, yang harus senantiasa kita jaga, wabil khusus dengan akidah yang lurus. Jangan sampai kemudian tertipu dengan sebagian orang yang menawarkan akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Bapak-ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam rangkaian pembahasan tentang Dajjal. Ya. Sebutkan dalam hadis kemarin yang saya bacakan belum selesai, dari Sunan Ibnu Majah hadis nomor 4067, diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili. Beliau berkata, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, dan sebagian besar khutbah beliau berisi tentang Dajjal, serta beliau memperingatkan kami tentang Dajjal. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini sejak Allah menciptakan anak keturunan Adam yang lebih besar daripada Dajjal. Ini fitnah secara umum. Kalau secara khusus, ya, fitnah terbesar seorang laki-laki itu adalah perempuan. Dan Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali dia memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Dan aku adalah nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir, dan Dajjal pasti akan muncul di tengah-tengah kalian. Jika dia keluar sementara aku masih di tengah kalian, maka aku akan membela setiap muslim di antara kalian. Namun jika ia keluar setelahku, maka setiap orang membela dirinya sendiri-sendiri, dan Allah adalah penggantiku untuk setiap orang beriman. Sesungguhnya ia akan keluar dari sebuah celah, dan film wong Cina, film Sun Gokong, monyet yang keluar dari celah batu. Ini Dajjal keluar dari sebuah celah. Yang celah itu terletak antara Syam dan Irak. Lalu ia akan menyebarkan kerusakan ke kanan dan ke kiri. Kemudian beliau bersabda, wahai hamba Allah, tetaplah teguh di atas akidah kalian, karena aku akan menggambarkannya kepada kalian dengan gambaran yang belum pernah disampaikan oleh nabi manapun sebelumnya. Dia akan memulai dengan mengatakan, aku adalah nabi padahal tidak ada nabi setelahku. Kemudian ia akan berkata lagi, aku adalah Tuhan kalian, dan kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Jadi tiba-tiba ini, aku Tuhanmu, gak iman karena aku gak bakal berdoa aku. Bahkan nek mati pun, ya toh, kamu gak akan bisa melihat aku. Sesungguhnya ia bermata satu, sedangkan roh kalian tidak bermata satu. Dan tertulis di antara kedua matanya kafirun, kafir, yang dapat dibaca oleh setiap muslim, baik yang mampu membaca Al-Quran, membaca bahasa Arab, teks Arab maupun tidak. Dan di antara fitnahnya adalah ia akan bawa surga dan neraka, dan nerakanya adalah surga, surganya adalah neraka. Jadi apa yang dia berikan dari sisi kenikmatan, bisa ini bisa itu, hidup enak, nyaman, maka itu hakikatnya adalah neraka. Tapi kalau yang dikasih adalah cobaan sehingga kita hidupnya susah segala macam, maka itu adalah surga. Makanya ini berkali-kali saya sampaikan nih, kita kalau hidup sudah di atas jalan yang benar ini kok dicoba gitu kan, maka cobaan itu ya, tidak lebih berat kalau daripada nanti yang kalau kita nggak beriman yang kita terima di neraka kalau kita nggak beriman. Makanya ya tentunya kita nih, kemarin saya waktu kajian subuh tadi juga ada komentar waktu itu, nah Islam bener ngopo kayak wong Islam ora duwe bahasane kayak gitu. Nah Islam bener ngopo kayak wong susah dari kalangan orang Islam. Oke, dan itu orang-orang seperti itu sergap sekali gitu, menaburkan keraguan. Makanya pentingnya akidah yang lurus seperti itu. Kemudian maka barang siapa yang diuji dengan nerakanya adalah ia meminta perlindungan kepada Allah dan membaca ayat-ayat pertama dari Quran surat Al-Kahfi, maka akan menjadi dingin dan selamat baginya sebagaimana api menjadi dingin dan selamat pada Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim pun juga dicoba, diopong.
Makanya kalau kemudian kita sebagai manusia coba tidak separah Nabi Ibrahim sampai diobong, sampai dibakar, maka ya insya Allah kita tetap di atas kebenaran. Kemudian dan di antara fitnahnya juga ia berkata kepada seorang Arab Badui, bagaimana pendapatmu jika aku membangkitkan bapak dan ibumu untukmu? Apakah engkau akan bersaksi bahwasanya aku adalah Rabbmu? Maka dia pun menjawab iya. Lalu ditampakkanlah baginya dua setan dalam rupa ayah dan ibunya. Jadi Dajjal ini sudah berkongsi, sekongkol dengan setan, sehingga setan disuruh nantang gue, jadi Pak ya bisa. Nah kamu orang Dajjal tidak bisa Pak. Jadi apa yang dia bisa itu hanya sebatas yang sudah ditetapkan, menyembuhkan penyakit, mendatangkan hujan, memunculkan perbendaharaan bumi. Jadi sisanya itu sudah tidak bisa ya. Ini termasuk merubah orang menjadi bentuk lain itu sudah tidak bisa. Lalu tampaklah baginya dua setan itu dalam rupa bapak dan ibunya. Keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah orang ini karena sesungguhnya dia adalah Tuhanmu. Dan salah satu fitnah Dajjal adalah bahwa ia akan berkuasa atas seorang, kemudian ia membunuhnya dan membelahnya dengan gergaji hingga terbelah menjadi dua. Jadi ini dijadikan bahan hiburan pada hadis yang lalu. Jadi mainnya itu bukan main bola, bukan main apa, tapi ya kene maju, belek del. Ketawa. Ini maju kamu. Boleh diel. Jadi dolanane ngoten niku. Summa yaqulu, kemudian dia akan berkata, lihatlah hambaku ini sesungguhnya aku akan membangkitkannya sekarang. Tak urip iki pateni. Kemudian ia mengklaim bahwa ia memiliki Tuhan selain aku, si orang itu mengklaim. Lalu Allah membangkitkannya dan orang jahat itu berkata kepadanya, siapa Tuhanmu? Jadi ada satu orang yang dibunuh, kemudian ditanya siapa Tuhanmu? Maka dia menjawab, Tuhanku adalah Allah dan kau adalah musuh Allah, kau adalah Dajjal. Demi Allah aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih jelas tentang Dajjal kamu ini selain hari ini. Kemudian orang itu dikatakan Nabi SAW adalah orang yang paling tinggi derajatnya di antara umatku di surga, karena dibunuh sama Dajjal maka dia menjadi kedudukannya yang paling tinggi atau paling termasuk yang tinggi di surga. Kemudian Abu Sa'id berkata, demi Allah kami tidak mengira bahwa orang tersebut adalah Umar bin Khattab. Jadi dikiranya Umar bin Khattab yang paling berani seperti itu tuh, kita Umar bin Khattab. Ternyata akhirnya pun Umar bin Khattab meninggal. Kemudian kami kembali kepada hadis Abu Rafi, dia berkata sesungguhnya di antara fitnah Dajjal adalah bahwa ia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka langit pun menurunkannya, dan ia memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka bumi pun menumbuhkannya. Dan sesungguhnya di antara fitnahnya adalah bahwa ia melewati satu kaum, lalu mereka mendustakannya dan semua ternak mereka mati binasa. Jadi kalau mengingkari Dajjal siap-siap rugi dunia, pertaniannya rusak, ternaknya mati gitu. Dan di antara fitnahnya adalah bahwa ia akan melewati satu kaum lalu mereka membenarkannya, maka ia merintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka langit pun menurunkannya. Jadi yang beriman itu malah kekeringan, yang enggak beriman subur. Wa ya'murul ardo an tumbita fatumbit, lalu dia perintahkan bumi untuk menumbuhkan tanamannya, maka bumi menumbuhkan tanamannya. Kemudian disebutkan lagi di sini, hingga ternak mereka pun pulang pada satu hari dalam keadaan paling gemuk besar dan penuh susu di putingnya. Jadi ketika sudah selesai dia mengimani, maka enggak cuman pertanian, bahkan ternak-ternaknya itu bisa makan rumput dengan kenyang, sampai akhirnya gemuk-gemuk, susunya penuh. Nah semua itu tidak terjadi kecuali di Mekah dan Madinah, enggak ada. Dan tidak ada satupun celah menuju keduanya, yaitu Mekah dan Madinah, kecuali para malaikat akan menghadapinya dengan pedang yang terhunus sampai ia turun di daerah Al-Zuraib Al-Ahmar, di dekat batas Sabkho atau tempat berpasir. Dalam hadis yang lalu, tanah yang kering tapi mengandung garam. Kemudian Madinah akan bergetar 3 kali dengan penduduknya, sehingga tidak ada seorang pun munafik laki-laki perempuan kecuali akan keluar. Jadi orang itu sudah mengidentifikasi ke tempat paling aman di akhir zaman itu adalah Mekah Madinah. Ke sana mereka. Tapi begitu goncang, kan dari segala macam gempa, cobaan segala macam itu terjadi di mana-mana. Nah, di sana 2 kota suci itu jarang. Walaupun dia pernah, tapi tidak pernah sampai sing masif gitu loh Pak, sampai
banjir bandang segala macam sampai mematikan orang itu, alam saya belum pernah tahu gitu. Tapi bisa jadi pernah, tapi entah tahun kapan ya. Termasuk gempa yang kemudian meruntuhkan Ka'bah itu, alam saya juga belum tahu. Tapi mungkin ada data yang saya belum tahu juga, bisa jadi. Nah, masuklah mereka ke sana, terlindung di akhir zaman, tempat paling aman, paling nyaman itu di sana. Mereka masuk sana. Nah, kemudian maka Madinah akan dengan bergoncang itu keluarlah orang-orang munafik kafir yang laki-laki maupun perempuan, orang munafik, orang kafir, orang musyrik, semua keluar dari situ. Maka Madinah akan membersihkan kotorannya sebagaimana seorang pandai besi menghilangkan kotoran besi. Jadi kalau ada besi dan kita ini tukang pandai besi itu pintar itu. Entah disemprot nopo, entah ditutup ripun, rotok kabeh. Maka Madinah pun akan membersihkan dirinya dari orang-orang munafik dan orang-orang kafir serta musyrik dengan cara dikasih gempa. Nah, dikasih gempa panik mereka. Loh, ngomong ini tempatnya rumah Allah, kemudian Baitullah, kok koyong ini ya, pindah ya mencari tempat yang aman. Ternyata ditawarkanlah sama si Dajjal itu, adalah tempat yang dilewati itu ya tidak pernah terjadi hal yang aneh-aneh. Makanya mereka ngikuti terus. Kemudian pada hari itu dinamakan hari pembebasan, karena Madinah dan Mekah itu bebas dari kotoran. Yaumul Kholas, jadi bersih. Kemudian Ummu Syarik binti Abi Al-Aqrah Al-Akar berkata, Al-Akar, ya Rasulullah, fa'ainal Arab yawma idin. Di mana orang-orang Arab pada waktu itu? Qala hum yawma idin qalil. Pada hari itu orang Arab itu sedikit. Nah, sekarang kan OTW sedikit toh di Madinah, di mana Palestina dibunuhi. Kemudian wa julluhum bi Baitul Maqdis, dan mereka sebagian besar dari mereka berada di Baitul Maqdis. Ini yang kemarin kita sampaikan di sebuah hadis di mana kaum muslimin dari jazirah Arab Mekah Madinah itu keluar untuk menyambut tentara salib yang ada di Bizantium, di sana di Konstantinopel. Bertemu di sana, terjadi peperangan hebat, sepertiganya kabur, itu yang kemudian dosanya nggak akan diampuni, sepertiganya mati syahid, sepertiganya menang. Jadi mereka ngumpul jalan di sana. Wa imamuhum rajulun sholih. Begitu menang, nyambungkan ke hadis yang kemarin ya. Begitu menang mereka kan mau pulang, mau balik ke Mekah Madinah. Nah, ternyata dikabari sama pas baru bagi-bagi ghanimah, dikabari Dajjal sepetu. Akhirnya mereka meninggalkan itu ghanimahnya. Nah, dalam perjalanan mereka mau balik, tentara Dajjalnya OTW juga, bertemulah di Syam. Dan pemimpin mereka adalah seorang laki-laki yang solih. Nah, seorang laki-laki yang solih sini yang dimaksud sinten? Imam Mahdi. Yang insya Allah setelah episode ini kita lanjutkan penjelasan tentang Imam Mahdi. Babainahuma imamuhum qad taqaddama yusalli bihimus subh. Nah, ketika imamnya sudah maju mau sholat subuh. Jadi beberapa riwayat menegaskan subuh. Id nazala alaihim Isa bin Maryam. Isa bin Maryam turun. Karena turun dari langit kelihatan itu. Kelihatan. Nah, sehingga ditunda sebentar. Waraja dzalikal imamu yang kusu yang sil qahqara liyataqaddam Isa yusolli binnas. Kemudian imam itu mundur ke belakang untuk mempersilahkan Isa maju. Begitu turun mau ikut sholat gitu kan, monggo Nabiullah Isa silakan. Kemudian fayadoi saya dahubaina katifai. Kemudian Isa al-Masih meletakkan tangannya di antara kedua bahunya, dipegang plek gitu. Kemudian dia berkata sumayaqulu lahu kepada Imam Mahdi, taqaddam fasolli fa innaha laka uqimat. Kamu yang maju, karena agama ini hari ini tegaknya berdasarkan syariat Muhammad dan kalianlah pengikutnya. Jadi urusan ini, ibadah ini aku ngikut syariat Nabi. Tapi sisanya nanti dalam peperangan dengan Dajjal beliau yang memimpin. Ngoten nggih. Makanya nggih Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala ini menjadi dalil nggih kalau Islam itu adalah the last choice, pilihan terakhir. Sudah enggak usah lirik-lirik. Paribasane ngapunten enten orang laki-laki yang sudah ketemu pasangannya, sudah baik, sabar, tidak pernah marah gitu kan. Mati, hemat, pintar nabung.
enten mboten ten nggih. Sedanten. Kok guyu banter, Mas. Coba guyune banter, Pak. Mas Rono guyune banter bari keseneni bojone. Lah kok ya dilirak-lirik, sing dilirik malah wong wedok sing gane ngentekke dhuwit, Mas. Pinter dandan tapi ya pinter dolan, Mas. Malah remuh kabeh-kabeh. Nggih, itulah orang yang kurang bersyukur ngoten niku nggih gitu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian imamnya akhirnya memimpin sholat Imam Mahdi. Fa'idan sorofa qala Isa alaihi salam iftahul bab. Begitu sudah selesai, masjidnya ada pintunya besar, bukaan. Lawangnya kayak bukaan. Ternyata tentaranya Dajjal sudah di depan pintu. Wa yuftahu wara'ahu Dajjal ma'ahu sab'una alfa Yahudiyyin kulluhum dzu saifin muhallan wasajin. Begitu pintunya dibuka di sebelah seberangnya atau di depan pintunya itu, di situ sudah menanti Dajjal dan 70.000 pasukan Yahudi. Dan kata 70.000 ini ada khilaf ulama, ada ulama yang menyatakan memang angkanya 70.000. Tapi ada ulama yang menyatakan kalau 70.000 ini menunjukkan angka yang sangat besar gitu loh. Jadi tidak selalu pas 70.000, bisa banyak banget itu. Tapi kata-kata yang umum pada waktu itu ya 70.000. Nah, kemudian ya ala kulli hal yang manapun tidak apa-apa, tidak ada masalah. Mereka di sini dikatakan semuanya pakai pedang berhias. Jadi pedangnya mboten sekedar pedang landhep iso nggo mateni wong ngoten mboten. Enten hiasane gitu. Dan memakai sarung yang bagus. Jadi menunjukkan saking bergelimangnya harta. Ngoten. Nek orang dulu mau perang ndak punya apa-apa, nek kayak sejarah Indonesia itu nek perang lawan Londo ngomong senjatanya apa? Bambu runcing, orang apa-apa anggone pring gitu. Ya, makanya ini luar biasa, senjatanya pun dihias itu. Jadi ndak sekedar semacam senjata biasa gitu. Fa idza nadhara ilaihi Dajjal zabah kama yadubu al-milhu fil ma'. Begitu Dajjal ndelok Isa al-Masih, tiba-tiba lemes gitu. Tidak bisa apa-apa, kayak garam yang larut di dalam air. Lemes gitu. Jadi yang dia sejak muncul itu selalu menunjukkan kehebatan, pertempuran gitu kan. Terus kemenangan sana sini, terus kejayaan, macam-macam lah gitu. Koyo-koyo ora bakal terkalahkan gitu kan. Sak omong-omongnya kejadian, air hujan yang turun, kemudian macam-macam. Ternyata begitu lihat Isa al-Masih lemes. Begitu lemes ya nggak mungkin maju. Wong lihat aja sudah lemes. Ya kayak film Superman itu loh. Lihat sing watu hijau itu apa? Sabun hijau. Akhirnya lemes ya mana mungkin dia tuh ya tak cekele ya, mungkin malah pilih lunga kan gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Wa yantaliku hariban, dia pun lari, melarikan diri. Nah, nek sudah pasukan. Panglima besarnya ini kabur. Wes pasukannya itu otomatis langsung down mentalnya. Makanya Yahudi ini tercipta itu sebagai bangsa paling pengecut. Jangankan kok ngenteni pas Dajjal, waktu di Madinah itu benteng besar 3 udah ada, alutsista udah lengkap. Paribasane nglawan wong Arab gak di pites selesai Arab Madinah itu loh. Tapi mereka nggak mau, mereka pengen nginteni, mereka boleh mengintimidasi orang Arab. Awas ya kowe, ngonek sang juru selamat kami datang, habis kalian. Nggak ngerti sing datang malah Nabi Muhammad. Nah, mereka mengingkari, malah kalah, malah terusir dari Madinah. Dan Madinah sejak itu sampai hari ini tidak pernah lagi ditempati oleh orang Yahudi. Makanya ikhwan fillah azan ya Allah iyyakum nggih. Di sini nggih kemudian dikatakan bahwasanya Dajjal pun lari. Wa yaqulu Isa, dan Isa pun berkata, inna li fika, jatahku untukmu, kamu itu jatahku. Dorbatan, pukulanku untukmu, lantas bikoni biha, dan kamu tidak akan bisa lari dari joyak. Jadi ibaratnya takdirku ki wis mateni kowe, ya kowe kudu mati ning tanganku. Ini mirip kayak kisahnya Nabi dan Umar bin Khattab ketika bertemu dengan ketemu dengan sahabat yang mukanya mirip Dajjal. Nabi mengatakan Dajjal mirip-mirip ngono kuwi lho, kata Umar. Lah pripun? Kula selesaikan ngono mboten. Ojo.
kuwi nek ora dajal kowe dosa. Nek kowe dajal ya kleru wong dajal kitab dhewe napa mati di tangannya Isa ora ning tanganmu. Oke pun diculke. Makanya dia tidak tahu apakah memang itu kemudian dibawa oleh malaikat ditaruh di pulau itu menjadi dajjal, ya alam kita tidak tahu. Karena Nabi juga tidak menjelaskan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, terus dajjal itu pun eter nggih. Jadi yang pernah menemukan atau menemui itu namanya Tamim Ad-Dari, seorang sahabat yang awalnya Nasrani. Dia berdagang pakai kapal, terombang-ambing di lautan sebulan, kemudian berhenti di sebuah pulau, terdampar sebuah pulau. Begitu masuk ketemu dengan sosok yang menyeramkan. Ketika ditanya namamu siapa, Jasasah, dia menyebut Jasasah. Kemudian dia menunjuk di sana ada sebuah kuil. Sudah ada yang nunggu kamu di sana. Datang ke sana. Ada seorang laki-laki dengan rambut yang panjang, kemudian terrantai, duduk terrantai. Terus ditanya, apakah Nabi orang-orang Umi itu sudah datang? Apakah telaga Tiberias masih ada airnya? Apakah kebun kurma di Baisan masih bisa dipanen? Banyak pertanyaan yang dikeluarkan. Dan semua dijawab dan kemudian dibantah. Nabi ini sudah datang, mbok imani apa enggak? Diimani, ya wis itu sing bener gitu. Dia menang apa kalah dalam perang, dulu kalah saiki menang, ya memang akhirnya ya seperti itu. Terus habis itu Tiberias gimana? Masih ada airnya apa? Ada, sebentar lagi habis. Terus kebun kurma di Baisan itu gimana? Masih panen apa enggak? Masih, bentar lagi enggak gitu. Jadi dia mengabarkan yang nanti akan muncul itu. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sini dikatakan fala yabqa syai'un mimma khalaqallahu yatawara bihi yahudiyyun illa antaqa Allahu dzalika syai'. Tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan yang menjadi tempat berlindung bagi orang Yahudi kecuali Allah akan membuatnya berbicara. Ajeng sembunyi ten batu, la hajara, baik itu batu, wala syajara, baik itu pohon, wala haita, walaupun itu dinding. Makanya kalau lihat negara Israel hari ini itu di sini nih batu, terus tembok-tembok, terus tanaman-tanaman. Kemudian wala dabah ataupun binatang. Ini binatang ya bisa ngomong lagi. Kayak lho, nek Yahudi kayak misal mereka enten kewan apa nih ngomong. Kemudian wala illa al-gharqat, kecuali tanaman yang namanya itu adalah gharqat. Tahajud dan duha itu seperti harta karun yang harus dijaga anjing. Ente kok medeni kuntilanak merah. Kemudian tidak tahu saya dalilnya kalau kemudian ditanya apakah tahajud itu harta karun yang harus dijaga. Wallahu alam. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha min sajarihim la tantiku. Yang namanya gorkot itu adalah tanaman Yahudi yang tidak akan bicara. Makanya ditanamlah itu. Dan gorkot itu bentuknya kayak ringin. Jadi ngombyok gitu. Illa qala ya Abdullah, semuanya akan mengatakan wahai hamba Allah, ada Yahudiyun ta'ala uqtul. Ini loh orang Yahudi kesini yo. Sikatan bunun. Dan sekarang sebenarnya kalau kita lihat konflik Palestina itu jane loh. Jane kita nek ngomong analisa pakai kacamata ekonomi. Itu hasilnya ya mau bangsa Israel itu yang mau cari duit. Mereka tahu nek kemudian bangsa Arab Palestina ini ya, ini kemudian digencet di apa istilahnya, dirubuhkan bangunannya. Nanti orang-orang Arab itu akan ngumpulin duit. Nah, duit yang masuk itu ke bank-bank mereka, ke tempat-tempat mereka. Paribasannya yo pasti itu ada kondisi di mana mereka itu tidak mungkin gratisan, tidak mungkin, no freelance, mesti ada yang dia ambil sama dia. Nah, yang diambil sama dia buktinya buat menggusur, menggeser sebagian kaum muslimin. Begitu kemudian sudah digusur, digeser dapat tanah toh. Nah, digunakan untuk mengundang orang Yahudi datang. Makanya yang OTW mau ke sana itu kan orang Yahudi dari India sama Yahudi dari Indonesia, dari Tondano atau mana ini. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya politik global. Bagaimana dia itu butuh duit untuk membangun dengan cara masif, tapi ya seperti itu caranya. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa inna ayyamahu arba'una sanah, pada masanya nanti ya, masa itu adalah 40 tahun. Jadi ketika Isa al-Masih sudah menang, maka kemudian dia akan memimpin manusia dalam waktu 40 tahun. Di mana as-sanatu kadis fis sanah.
di mana setahun seperti setengah tahun. Wasanatu kasahri, dan setahun kemudian seperti sebulan. Jadi setahun pertama itu kayak setengah tahun, kemudian setahun berikutnya kayak sebulan. Kemudian wasyahru kal jum'ah, satu bulan kemudian kayak seminggu. Wa akhiru ayyamihi kasarorah, dan hari-hari terakhir setelahnya itu seperti percikan api, cepat. Yusbihu ahadukum ala babil Madinah fala yablugh babaha al-akhir hatta yumsiya. Salah seorang dari kalian akan berada di pintu kota pada pagi hari, tetapi ia tidak sampai ke pintu lain hingga sore. Saking waktu cepat matahari. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Faqila lahu, kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa nusalli fi tilkal ayyamil al-qisar?" Bagaimana kami salat pada hari-hari yang pendek? Jadi ketika hari-harinya bersama dengan Dajjal, itu kan 3 tahun. Hari pertama kayak setahun, hari kedua kayak sebulan, hari ketiga kayak seminggu, hari sisanya kayak hari biasa. Nah, bersama dengan Al-Masih itu satu periodenya itu 40 tahun. Tahun pertama itu kayak setengah tahun kita, ini jadi 12 bulan kayak 6 bulan. Kemudian tahun keduanya itu kayak sebulan, tahun keduanya lagi kayak seminggu. Cepat gitu. Waktu berputar dengan sangat cepat. Kemudian beliau bersabda lagi ketika ditanya seperti itu, takduruna fiha shalah kama takdurunaha fi hadhil ayyamit tiwal summa shallu. Perkirakanlah waktu sholat pada hari itu sebagaimana kalian memperkirakannya pada hari yang panjang, kemudian sholatlah. Nah, pada kondisi yang panjang yang 3 tahun Dajjal itu, saya kemarin waktu itu jelaskan kenapa menggunakan jam. Jadi kalau misal dari maghrib ke isya 1 jam, ini nanti pakai jam, walaupun mungkin matahari ini baru petang tiba-tiba pagi gitu kan, tidak ada masalah. Ya, diperkirakan. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, "Fayakunu Isa bin Maryam alaihi salam fi ummati hakaman adlan wa imaman muqsiton." Maka Isa Al-Masih akan memimpin umatku dan menjadi hakim yang adil dan imam yang lurus. Ini tidak akan menyebabkan umat itu sesat dan kemudian tidak akan mengajak umat itu kepada hal yang salah dan akan membawa kedamaian dan keadilan di muka bumi. Nah, ini yang digonggongkan sama orang Nasrani. Dia akan menjadi hakim loh nanti di hari kiamat menurut hadis ini. Benar. Cuman orang disembah, jangan disembah. Itu cuma nabi itu. Jadi mereka sering sekali mencomot-comot dalil-dalil yang mendukung tentang kemuliaan Isa Al-Masih. Kita sepakat di situ ya, tentang dalil itu gitu. Kalau beliau ini orang mulia gitu kan, nasabnya baik, tidak tercemar perzinahan gitu kan. Nah, termasuk menjadi pemimpin di akhir zaman, hakim yang adil. Tapi jangan disembah. Itu Pak, garis bawahnya itu. Kemudian ya dukus solib, wayat bahul hinzir, wayat doku al-hir jizyah. Beliau akan menghancurkan salib, kemudian membunuh babi dan menghapus jizyah. Wayat ruku as-sodakota fala yus'a ala syatin wala ba'irin. Dan beliau akan meninggalkan sedekah, tidak akan ada pencarian domba atau unta. Maksudnya proses ngumpulnya zakat nggak ada. Soalnya apa? Udah nggak ada, orang nggak punya. Bahkan orang itu kalau kemudian dikasih, kamu mau nih mas, pak, bu, duit ini, duit sedekah. Oh, orang aku sugih mau sedekah. Beda kayak sekarang, kadang orangnya sugih tetap melu ngantri sedekah. Sampai ngapunten wis mampu tapi ya melu ngantri zakat fitrah itu. Zakat fitrah muter lewat tinggi oleh. Aku kok ora piye? Lho niki zakat fitrah Pak tinggi fakir miskin. Ya wis lewat iki arep omahku ya kudu kek ini. Ya mah jenengan makrum. Stop. Ini data siji. Kemudian wa turfa'u as sahna'u wat tabahutu, permusuhan dan kebencian hilang, tidak ada lagi konflik yang aneh-aneh. Kenapa? Karena tadi dia memimpin dengan adil. Makanya kalau kita masih melihat keramaian-keramaian di negeri ini, bahkan keramaian-keramaian nggak penting gitu kan, rusuhan, berantem gitu kan, maka ya berarti ada sisi-sisi ketidakadilan yang atau sisi-sisi keadilan yang belum genep gitu. Entah polisinya, entah TNI-nya, entah pemimpinnya gitu. Nah, di situ kita semua harus introspeksi. Nah, kan rakyat masuk itu pemimpin. Allah mengatakan wa kadzalika wali ba'dadh dhalimina ba'dhum bi ba'd. Anane pemimpin yang dolim itu karena rakyatnya juga dolim.
Nah rakyat dolim itu pripun, tapi kita introspeksi. Kalau misal timbangan apakah kita sudah jujur, kalau ngantri apakah kita sudah benar, kalau kita misal punya duit, anak kita bingung gawean, titip anakku piro, pasti piro. Dan itu sering saya itu dapat nopo istilahnya, dapat pertanyaan atau dapat WA seperti itu. Bahkan ada teman itu nopo kontainernya macet di mana namanya, di pelabuhan, WA saya tak ajari gini jangan timbang ribet jaluk piro. Makanya nggak berhenti di kita itu kan, ketangkep nopo KPK, polisi gitu kan, dari mulai kepala bea cukai lah, kemudian kepala kantor pajak lah, kepala kejaksaan, kepala kehakiman gitu kan. Yang belum kan kepala TNI sama Polri gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita rubah diri kita, maka Allah akan berubah pemimpin kita. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, wa tunza'u khumatu kulli dzati khumatin, maka racun dari semua yang berbisa akan dihilangkan, tidak ada lagi ular berbisa. Hatta yudhilu al-walidu yadahu fi fiyal hayyati fala tadurruhu, sampai anak-anak itu mainnya itu sama ular berbisa dimasukkan ke mulutnya, dan dia nggak akan pernah melukai anak itu. Wa tufirru al-walidatu al-asada fala yadurruha, seorang anak perempuan bisa lari dari singa dan tidak akan disakiti. Dolanane kalian singo. Saiki saya nek Thomas ning Arab nggih enten ngene wong sugih, tapi sampean niku karena saking adilnya sudah merata, maka tidak ada lagi batas sugih dan enggak sugih, semuanya makmur. Nah, jadi nek mau dolanan singo nggih bisa. Nek saniki yen aja dolanan singo ndak bisa, nek iso mau wong sugih kan. Wong iso rapat makani, nek mas kali makani gaji sak meten. Yo iki nek dipangan ora wis seminggu dhewe nek wae dhewe. Wa yakunu ad-dibu fil ghanami ka'annahu kalbuha, dan serigala kan berada di antara domba-domba seperti anjing penjaga, tidak membahayakan. Wa tumla'u al-ardu minas silmi kama tumla'u al-ina'u minal ma', bumi akan dipenuhi dengan kedamaian sebagaimana bejana dipenuhi dengan air. Wa takunu al-kalimatu wahidatan fala yu'badu illallah, dan semuanya akan bersatu di atas kalimat yang sama dan tidak ada yang disembah kecuali Allah. Islam semua, Pak. Sudah tidak ada orang kafir-kafir. Wa tadau al-harbu auzaraha, perang akan meninggalkan bebannya, sudah tidak ada lagi perang. Wa tuslabu Quraisyun mulkaha, dan orang Quraisy kekuasaannya akan dicabut, sudah tidak ada lagi khalifah dari orang Quraisy, karena kekhalifahan di akhir zaman nanti akan dipegang oleh orang Quraisy, yaitu sinten Al-Mahdi tadi. Wadakunul ardu kafa suril fiddati tumbitu nabataha bi ahdi Adam, dan bumi akan seperti potongan perak menumbuhkan tanaman sebagaimana di zaman Adam, kinclong, bagus luas, kemudian tumbuh tanaman yang sangat subur. Hatta yajtami an-nafaru alal kitfi minal ainabi fayusbi ahum, sehingga sekelompok orang bisa makan dari satu tandan anggur dan mereka akan kenyang. Jadi anggur itu kan grombol, satu tandan satu grombol itu bisa dimaem bareng-bareng, dan maem niku war. Jangankan somben pas niki, Pak. Sak niki lho, mbiyen anggure cilik terus dadi rodok gede terus dadi dosa. Niki enten anggur ijo gede piangan sak niki. Anggur nopo niku anggur muskat nopo-nopo niku gedene sak mene anggur iki. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, wa yastami'u an-nafaru ala rumani fatusbi'ahu, sekumpulan orang akan ngumpul makan satu buah delima yang gede dan mereka akan kenyang. Wa yakunu ats-tsawru bi kadza wa kadza minal mal, dan sapi pun akan bernilai sekian-sekian harta. Wa takunu al-farasu bidurayhimaj, seekor kuda akan bernilai sekian-sekian dirham. Jadi harganya pun juga enggak mahal-mahal banget. Qala, pada saat bertanya, ya Rasulullah, wa ma yurhisu al-farasu, apa yang membuat kuda itu bisa murah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la turkabu li harbi abadan, karena sudah tidak dibutuhkan untuk perang. Nah, dibutuhkan untuk perang kan ada yang mati, karena ada yang mati maka jumlahnya makin sedikit, berarti tambah larang. Nah, ini udah nggak butuh.
buat perang tidak butuh, buat pertanian tidak butuh. Ngapain nandur kalau misalnya ada buah sagu aja bisa dimakan RT misalnya gitu kan. Nah, kemudian qila lahu, dikatakan lagi kepadanya, fama yughli as-sawr. Lalu apa yang membuat sapi kok bisa mahal? Qala tuh rasul ardu kulluha. Semua tanah akan digarap, wa inna qabla khurujid dajjal salasa sanawat. Dan sebelum keluarnya dajjal akan ada 3 tahun sanawatin sidadin, 3 tahun yang sangat berat. Di sini dikatakan yusibu an-nasu fiha ju'un sadidun. Dan di situ ada kondisi yang sangat berat dari sisi kelaparan. Ya'murullahu sama'a fis sanatil ula an tahbisa sulusa matoliha. Maka Allah akan memerintahkan langit untuk menahan pada tahun pertama, menahan sepertiga hujannya. Wa ya'murul ardo fatahbisu sulusa nabatiha. Dan Allah perintahkan bumi juga pada tahun pertama untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Jadi hujan itu sudah ada ukurannya. Ketika mau diturunkan sudah diukur pas buat manusia, hewan dan tumbuhan. Nah, maka pada tahun pertama Dajjal muncul ditahan sepertiga. Ini menunjukkan nanti kebutuhan itu akan meningkat karena jumlah suplainya berkurang sehingga harga mulai mahal. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yusibu an-nasa fiha ju'un sadidun, manusia akan dalam kondisi kelaparan yang hebat. Kemudian Allah perintahkan, tadi udah geser. Summa ya'muru sama'a fis saniyah wa tahbisu sulusai matoriha. Kemudian Allah akan memerintahkan langit pada tahun yang kedua dan langit pun akan menahan 2/3 hujannya. Jadi enggak lagi 1/3, 2/3. Wa ya'murul ardo wa tahbisu sulusai nabatiha, dan Allah akan perintahkan yang namanya bumi untuk menahan 2/3 tumbuhannya. Summa ya'murun nasu as-sama'a fis sanati as-salisah fatahbisu mataraha kullahu falatuk tiru qatrah. Kemudian Allah merintahkan langit pada tahun ketiga untuk menahan seluruh hujannya sehingga setetes pun air tidak turun dari langit. Wa ya'murul ardu fatambisu nabataha kullaha falatumbitu khadra. Dan Allah juga akan perintahkan bumi untuk menahan semua tumbuhannya sehingga enggak ada tumbuhan yang tumbuh. Wala tabqa datul tilfin illa halakat illa masyaallah. Maka semua hewan yang punya kuku, mawon, sapi, kuda, babi, semuanya mati kecuali yang Allah kehendaki. Nah, hewan-hewan itu kan makan rumput. Nah, rumputnya enggak tukul karena hujannya habis. Qila fama yu'isu an-nasu fi dzalikaz zaman. Maka dikatakan kepada Nabi, apa yang akan menghidupi orang pada masa itu ketika semua sudah habis-habisan. Qala, kata Nabi, at-tahlil, kalimat tahlil, la ilaha illallah. Wa takbir, dan takbir, Allah Akbar. Wa tasbih, subhanallah. Wa tahmid, alhamdulillah. Maka wa yujra dzalika alaihim mujrat ta'am. Maka hal itu akan mengenyangkan mereka sebagaimana makanan. Makanya dengan yang hari ini belum terbiasa zikir, monggo berzikir. Barangkali dengan berzikir lupa makan 2 hari enggak kelaparan. Nah, barangkali Allah Maha Mampu, Maha Bisa. Qala Abu Abdullah, maka Abu Abdullah berkata, sami'tu Abul Hasan At-Tanafisi yaqul, aku mendengar Abu Hasan At-Tanafisi, beliau berkata, aku mendengar Abdurrahman Al-Muharibi berkata, maka dikatakan yang bagi ayyud fa'ahadal hadisu ilal mu'addibi hatta yu'allimu as-sibyana fil kutab. Hadis ini harusnya diajarkan oleh para pendidik, para ustadz, para guru ngaji, agar mereka mengajarkan pada anak-anak mereka sejak ada di kutab. Kutab itu sekolah dasar, sekolah dasar. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang panjang yang menyebutkan bahwasanya akhir dunia itu adalah ketika Dajjal itu benar-benar muncul. Makanya nanti kalau ada orang yang tawa-tawa bentar lagi kiamat, maka ya kalau dikatakan bentar lagi dalam artian kita tidak tahu tapi makin mendekat itu benar. Tapi kalau bentar lagi dalam artian tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, nah itu di situ kita tidak bisa menyatakan itu kalau tidak ada dalilnya. Sehingga dengan tidak perlu atau tidak usah kemudian percaya dengan ucapan orang-orang yang seperti itu.
Wabillahi makaten yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di pertemuan yang akan datang masih kita sambung tentang Isa Al-Masih sebagai closing, mudah-mudahan kita closing. Dan habis Isa Al-Masih kita akan membahas tentang